Ya, tadi para narasumber sebelum on air ini sudah begitu seru membahas apa yang tengah terjadi hari ini pemirsa. Sidang gugatan pra-peradilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tim Hasto ini menggugat mengenai penetapan status tersangka Hasto yang dinilai cacat prosedur oleh KPK. Lalu sudah tepatkah alasan KPK menetapkan status tersangka pada Hasto Kristianto dan apa celah-celah kekeliruan yang coba diajukan oleh Hasto Kristianto dalam penetapan dirinya sebagai tersangka. Malam hari ini kita akan coba buka apa yang terjadi di persidangan bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Bang Patra MZen, kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Bang Patra, terima kasih malam hari ini sudah hadir. Terima kasih juga Mbak Ken. Tadi sudah mengawal jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga hadir bersama kita Bang Aristo Pangaribuan, tentunya pakar hukum pidana. Bang Aristo, lama tidak bertemu, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya ada Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, sehat, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Patra, 9 poin petitum yang disampaikan tadi pada saat sidang gugatan pra-peradilan dari Hasto Kristianto. Apa kemudian poin-poin yang ingin dititik beratkan? Saya mau bicara begini Mbak Ken. Kita mau terapkan hukum itu berdasarkan norma, berdasarkan aturan, atau berdasarkan semau gua. Ya. Pra-peradilan itu sudah ada sejak 1792. Sejak abad 18. Ya, itu dikenal dengan habeas corpus. Apa maksudnya? Yang namanya aparat penegak hukum itu tidak boleh dia sewenang-wenang. Maka Mbak Ken, di dalam hukum itu yang namanya proses itu sama penting, sama utama dengan hasilnya. Nah, balik ke kasus Pak Hasto. Proses penetapan tersangka inilah yang kita persoalkan di permohonan pra-peradilan. Prosesnya ya, Bang? Prosedurnya, prosesnya. Ya. Saya kasih contoh yang paling gampang, yang bisa kita cerna gampang. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, maka dia pasti melewati 2 tahap. Tahap pertama harus dilakukan penyelidikan. Tahap kedua, dia harus melaksanakan yang namanya penyidikan. Betul. Setelah penyidikan ini selesai, baru boleh menetapkan tersangka. Jadi secara norma harus dulu ada alat bukti, baru penetapan tersangka. Nah, menurut kami di dalil-dalil permohonan pra-peradilan, ini penetapan tersangka dulu, baru dicari alat buktinya. Apa contoh? Pertama, ya, kapan Pak Hasto memberikan keterangan sebagai saksi? Kapan? Ya. Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2015 dinyatakan bahwa di Indonesia menganut pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Ya, itu putusan MK itu. Begitu juga di dalam KUHAP. Dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Ya. Di dalam perkara Pak Hasto, ini tidak pernah ada yang namanya proses penyelidikan. Pertanyaannya, barang bukti yang nanti besok hari Senin itu yang akan diajukan oleh KPK, itu kapan dia kumpulkan itu? Itu satu. Kedua, kalaupun dilakukan penyelidikan, ya, berdasarkan yang asas habeas corpus itu, yang namanya alat bukti itu harus mendapat atau didapat dari prosedur yang benar. Itu yang disebut dengan di dalam norma, di dalam literatur exclusionary clause. Ya, apa maksudnya? Ketika alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, maka tidak boleh perkara itu disidangkan. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita bisa menjaga integritas pengadilan. Bayangkan seorang hakim ya memeriksa dengan barang bukti ya yang digunakan atau diambil dari misalnya menjebak orang. Bang Patra. Atau melawan hukum. Ya. Jadi kalau ini di persidangan ya
Kita optimis ini akan dikabulkan. Kenapa? Karena normanya ditabrak. Oke, baik, ditahan dulu Gitu Bang Patra sampai karena sudah sampai optimisme. Ini ada yang ditabrak loh Mas Yudi. Ini katanya tidak melalui proses penyelidikan, cari penetapan tersangka dulu baru cari alat bukti. Gimana tuh? Ya, saya pikir tentu kan KPK tidak akan semudah itu seperti yang disampaikan oleh Bang Patra ya. Tentu mereka kan bekerja kan dalam tim ya. Kemudian ada atasan yang mensupervisi. Ya, kemudian juga ada SOP yang harus mereka lalui. Termasuk tadi selalu saya katakan bahwa ini selalu diuji mulai dari tingkat direktorat ya, direktorat penyidikan sampai kemudian deputi penindakan hingga kepimpinan. Kan tidak mungkin ada satupun celah di situ. Jadi ketika kemudian dikatakan apakah KPK akan mampu untuk menjawab semua permohonan dari pihaknya Pak Hasto, saya yakin besok jam 11 siang itu sudah siap dengan KPK dengan jawaban-jawabannya. Termasuk tadi mengapa kemudian KPK memilih melakukan proses penyidikan melalui pengembangan penyidikan. Itu kan KPK punya alasannya. Kenapa mereka nggak melakukan penyelidikan terlebih dahulu? Pasti ada alasannya seperti itu. Koreksi itu. Baik, Saya mau koreksi. Tapi bentar dulu Bang, Oke, baik, belum kita selesai. sebentar Bang Patra. Ya, artinya kan menurut saya Bang, apa yang Abang sampaikan itu akan dijawab oleh KPK. Gitu. Termasuk juga apakah ada 2 alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Pak Hasto? Besok akan disampaikan oleh KPK. Apa saja buktinya? Apakah buktinya ada kaitannya dengan perkara yang sebelumnya atau kemudian ada bukti baru? Saya pikir KPK juga tidak akan main-main di dalam upaya mereka untuk memenangkan pra-peradilan ini. Seperti itu Mbak. Oke, baik, gimana Bang Patra? Saya koreksi begini, ada pernyataan KPK tidak mungkin. Apa maksud ketidakmungkinan? Ketidakmungkinan itu menutup semua kemungkinan. Itu yang mau saya koreksi. Kalau sebelumnya KPK itu nggak pernah kalah pra-peradilan, ya, saya mungkin bisa pertimbangkan tuh statement tadi. KPK itu sudah 9 kali. Ya, 9. Nah, ini 9 nih. Kalau 11 nggak muat nih. Baik. 9 kali ya dinyatakan oleh pengadilan bahwa prosedur itu ditabrak. Gitu. Baik. Nggak usah saya sebutkan 9. Maka saya bilang, saya nggak bilang pasti dikabulkan, saya optimis. Tapi kalau ada yang orang bilang tidak mungkin, dari mana ceritanya? Yang buat jawaban aja bukan beliau. Saya kasih contoh. Baik. Saya kasih contoh. Disampaikan nanti Bang Patra. Saya harus ingat ya, ketika baik, KPK kalah pra-peradilan, ya, itu mereka menaikkan kembali sprindiknya. Hanya ada 2 yang belum dinaikkan. Kalau kemarin KPK menyampaikan bahwa masih belum ada alat bukti lagi untuk mentersangkakan. Artinya kan clear gitu ya, bahwa KPK ternyata diuji. Bang, ketika KPK kalah, naikkan sprindik lagi, itu diuji lagi, akhirnya KPK menang. Kan menarik saya gitu kan. Contoh yang paling mudah. Jadi menurut saya, ya apapun ya, pasti ketika saya pengalaman sebagai penyidik, pasti akan dicari celah ya. Tapi pasti penyidik pun pasti mampu untuk menemukan jawabannya, pasti akan mampu menjawabnya. Dan akhirnya kan keputusan di hakim. Ya seperti itu Mbak. Baik. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ya. Tanggal 23 Desember ya terbit sprindik 2. Ya. Tanggal 31 Desember keluar surat pencekalan. Kalau prosedurnya benar gimana? Pencekalan itu dasarnya sprindik tanggal 23 Desember dong, tahun 2024. Tapi yang dilakukan apa? Terbit surat cekal, dasar penerbitannya itu sprindik tahun 2020 coba. Ini yang saya bilang Mbak Ken. Tidak boleh atas nama pemberantasan korupsi, prosedur, tahapan ditabrak. Gak boleh. Tidak boleh atas nama pemberantasan korupsi, prosedurnya ditabrak. Ini kondisi sidang gugatan pra-peradilan sepertinya berjalan seperti ini tadi Bang Aristo. Tapi ditahan dulu ya nanti untuk menganalisis apa yang terjadi nanti di pengadilan. Ya, kita tahan dulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan bahas apa yang terjadi di ruang persidangan dalam sidang gugatan pra-peradilan yang kemudian diajukan oleh Hasto Kristianto atas penetapan status tersangka dirinya yang dinilai cacat prosedur dari KPK. Bang Aristo, kalau kita melihat kayaknya tadi kondisi di persidangan kalau tidak ditunda dilakukan besok seru tadi. Apa poin-poin yang bisa kita ambil? Jadi gini, ini tadi teknis sekali ya. Memang pra-peradilan betul menguji formalitas teknis, tapi saya mau coba
jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana apa sih yang diperdebatkan nih berdua nih. Jadi pertama dari Bang Patra ya, Bang Patra kan mengatakan yang namanya perkara Hasto ini udah ada sprindiknya dulu yang sudah ada namanya, kemudian baru dikumpulkan buktinya. Jadi ada tersangkanya dulu, dikumpulkan buktinya. Argumen itu dibangun atas basis formalistik. Apa maksudnya basis formalistik? Surat perintah penyidikannya itu sudah ada namanya dulu. Artinya ketika sudah mulai penyidikan, sudah ada namanya, orang ini sudah ditarget. Tapi apakah betul demikian itu terjadi? Ya belum tentu. Itu kan alasan formalistik yang diuji di pra-peradilan. Nah sementara Mas Yudi ini mengatakan bahwa kira-kira sederhananya, oh enggak, kalau di KPK itu penyelidikan adalah bagian dari penyidikan juga. Iya enggak? Jadi artinya alat-alat bukti sudah dikumpulkan, jadi nggak begitu, nggak ditarget. Sebenarnya sudah disusun lebih awal. Ya, jadi itu paperwork itu bukan berarti apa yang dikatakan oleh Bang Patra itu. Nah, sebenarnya itu nggak substantif menurut saya, karena pra-peradilan itu tidak menguji substantivitas dari perkara itu. Ini adalah permainan formalistik ya, apa yang tertulis di dalam surat. Mencari celah kemudian. Mencari-cari celah prosedur. Yang dicari adalah celah cacat prosedur. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh, perkara-perkara ada yang menang begitu, kalau ditanya ada yang menang. Perkara begitu, misalnya perkara dulu Prof. Edi yang Wamen, itu kan begitu juga. Dia menang karena ada prosedur. Bahwa bukti-bukti penyelidikan dipakai di penyidikan. Tapi ada juga nggak yang dikalahin sama hakim? Ada nggak hakim Indonesia yang berpegangan bahwa oh itu cacat prosedur itu tidak menggugurkan kasus? Ada juga. Banyak juga perkara yang artinya ditolak. Seharusnya celah yang diangkat yang di mana? Karena hukum kita itu silent soal itu, soal penyidikan dan penyelidikan itu tidak diatur secara detail. Cuman diatur secara singkat adalah penyelidikan itu adalah fact oriented atau mencari tindak pidana. Kalau penyidikan suspect oriented, mencari tersangkanya. Nah, bagaimana ini implementasinya itu betul-betul tergantung hakim. Nah, bagaimana kira-kira statistik hakim Indonesia memutus itu? Ada yang pernah dimenangkan, ada yang pernah dikalahkan. Ini kan cuma cari-cari celah. Tapi ini kita belum menguji substansinya sebenarnya. Nah, substansi yang sebenarnya menarik sebenarnya yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana sebenarnya hakim pra-peradilan ini jangan dong melihat yang namanya perkara pidana ini sebagai mathematical exercise. Apa maksudnya mathematical exercise? Ya kayak tadi, ada suratnya nggak? Suratnya betul apa enggak? Dua alat bukti 1 tambah 1, maksudnya suratnya itu permainan kata-kata atau tidak. Tapi lihat yang namanya probative value atau evidence itu beratnya seperti apa. Apakah itu bisa menjelaskan suatu peristiwa tindak pidana itu? Misalnya. Baik, sebentar Bang Patra, ditahan dulu. Silakan Bang Aristo. Misalnya, apakah tindak pidana yang dikonstruksikan itu betul memang ada bukti-buktinya? Nah, artinya misalnya, mohon maaf saya membaca-baca juga, misalnya salah satu argumentasi dari tim Pak Hasto itu kan adalah, oh ini nggak ada substansi kasusnya karena kasus ini sudah BHT. Seolah-olah menyatakan bahwa pembuktian itu terhenti di satu kasus kalau itu sudah BHT. Jadi dia merujuk kepada kasusnya, kepada objeknya. Ya. Padahal pembuktian itu berhenti kepada subjeknya kalau itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi artinya apakah bisa dibuka lagi? Iya. Dan inilah harus diuji. Apakah bukti-bukti ini betul bisa membuka lagi penyidikan? Karena yang namanya metode pembuktian itu adalah pada waktu itu adalah dia mengcapture, memotret realitas tindak pidana pada waktu itu semampunya. Nah pada waktu itu mungkin tidak sempurna potret itu, gambaran itu. Tidak sempurnanya bisa karena dua hal. Satu, faktor legal, kurangnya bukti-bukti. Nah itu yang coba mungkin dipropos argumentasinya sama Bang Patra. Atau yang kedua, faktor non-legal. Apa faktor non-legal? Ya intervensi dan lain-lain. Nah inilah yang kemudian harus dibuktikan. Oke, menarik membahas ini. Apakah kemudian tim dari Hasto Kristianto ini juga sudah menyiapkan celah lain untuk membuktikan adanya kekeliruan dari penetapan status tersangka Hasto dari KPK? Nanti dijawabnya ya, Bang Patra ya. Usai jeda. Magistrat. Ya, Hasto lawan KPK, siapa yang akan menang pemirsa kira-kira? Itu yang akan kita lihat nanti kelanjutannya di persidangan yang akan berlangsung esok hari. Kelanjutan dari sidang gugatan pra-peradilan yang berlangsung hari ini. Bang Patra, tadi kalau disampaikan oleh Bang Aristo sepertinya 2 poin tadi lah paling tidak yang disampaikan. Ini sebenarnya bukan substansi. Gimana Bang Patra? Masih punya poin lain untuk kemudian mempertanyakan atau menjadi celah kekeliruan dari KPK dalam penetapan status tersangka Hasto? Bukan substansi, artinya bisa dibuka lagi. Walaupun itu dikabulkan, dibuka lagi bisa. Saya ingatkan tuh ya pada beliau itu.
Ada yang disebut dengan het strafrecht is in slechtrecht. Artinya Bang? Yang namanya hukum pidana itu hukum yang buruk, hukum yang bengis, hukum yang jelek. Ya. Oke. Bayangkan kalau hukum pidana ini di tangan orang-orang yang menabrak norma. Bahaya kita nih, hak asasi manusia nih semua. Maka dalam tradisi hukum ya Anglo-Saxon sejak abad 18, saya bilang tadi 1792. Ya. Ditetapkanlah ada namanya prosedur koreksi. Oke. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan terhadap siapa? Terhadap penyidik-penyidik yang begini nih. Sekali lagi proses dan yang namanya produk itu sama penting. Kalau prosedurnya itu katanya itu hanya prosedural. Ya nggak usah panggil orang pakai surat. Bawa aja ke kantor. Oke. Yang kedua apa bahayanya? Kita mengajak masyarakat, masyarakat. Ini ada seorang sekjen partai, pemenang pemilu, dibegitukan. Ya. Apalagi masyarakat jelata nih, rakyat jelata. Itulah makanya kita mau koreksi. Dan yang saya omong ini bukan omongan Patra, KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Kalau KPK dia lain, misalnya ada SOP-nya lain, ya, yang dirubah itu SOP-nya. Jangan SOP yang keliru diikutin terus. Yang namanya 2 tahap. Penyelidikan peristiwanya ada, penyidikan dikumpulkanlah alat bukti. Dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup, baru boleh menetapkan tersangka. Maka di dalam norma yang berlaku, seorang calon tersangka mesti dipanggil dulu keterangannya. Apa Sedangkan nih? ini tidak ada Ya. gitu pemanggilan. Kenapa Mbak Ken? Ya, karena di dalam penyidikan itu, ya, saksi-saksi itu bisa menyerang ke calon tersangka. Penyidik harus dengarkan dulu keterangannya. Agar apa? Agar yang namanya proses penyidikan berimbang, transparan. Apa saya salah minta penyidik begitu aja? Baik. Nanti yang Nggak menentukan salah, salah saya atau nggak. benar nanti hakim ya. Tapi kita pengen tahu Gitu dulu ya. Mas Yudi. Saya tanya dulu, salah nggak saya? Ya. Enggak. Kita dulu Bang Patra, silakan Mas Yudi. Tadi menjawab, ini prosedurnya seperti apa di KPK sebenarnya? Ya prosedurnya kan KPK itu kan lex spesialis. Apa hukum acara yang berlaku adalah apa yang ada di Undang-Undang KPK. Kalau tidak ada di Undang-Undang KPK, maka pakai Undang-Undang Tipikor. Kalau di Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tipikor tidak ada, maka kemudian barulah menggunakan KUHAP. Dan KPK banyak spesialis ya, karena terkait dengan bagaimana KPK memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dan saya pikir tadi ya tidak masalah lah diuji seperti apapun, mau ada 9 kali gugatan dan sebagainya, nggak masalah, pasti KPK akan bisa menjawab itu. Ya, termasuk ketika tadi disampaikan kan bahwa KPK mengatakan bahwa loh ini kan ada perubahan-perubahan permohonan gitu kan. Ya, tapi kan hakim tegas ya mengatakan besok jam 11. Tapi saya yakin ya malam ini teman-teman dari Biro Hukum, penyidik KPK pasti akan memformulasikan jawabannya ya, dan tidak ada satupun yang tidak akan dijawab. Karena sudah yakin betul semuanya Karena sudah yakin sesuai betul prosedur, gitu kan. Pasti sudah ada jawabannya, dan jawabannya pun kalau Bang Patra bermain normatif dan sebagainya pasti ada normatifnya, yuridisnya dan sebagainya. Sekali lagi inilah yang akan diuji oleh pimpinan KPK seperti itu. Jadi saya boleh tanya nggak? Baik, silakan. Apa yang dimaksud dengan lex spesialis itu? Mas Yudi dong. Ya, apa yang dimaksud lex spesialis? Iya kan undang-undangnya lebih khusus KPK. Saya tanya di dalam, korupsi. nah makanya saya tanya di dalam undang-undang KPK pasal berapa yang mengatur hukum acara? Loh, banyak kewenangan penyidik KPK, bisa melakukan penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Ada, kok Bang. itu lex spesialis namanya? Loh. Yang namanya lex spesialis ini ya di dalam norma Mbak Ken adalah norma khusus yang menggantikan norma umum dan norma general. Ya. Pertanyaan saya, apa ada norma khusus yang menggantikan KUHAP? Tanya Pak Risto. Apa bisa yang namanya pemisahan yang namanya penyelidikan dengan penyidikan ya
yang berdasarkan putusan MK itu ya boleh dilanggar. Itu kalau kita bicara lex spesialis. Ya, kita bicara pelanggaran. Pasti KPK bisa kalau menjawab SOP, intinya apa yang disampaikan. Kalau SOP itu bukan norma. Karena dia hanya mengikat, benar ya Pak Aristo ya? SOP itu Komplementari. Dia komplementari. Yang namanya SOP itu tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Pak. Kalau dia tidak ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, maka dia bukan norma. Tidak berlaku asas yang namanya pengecualian dalam lex spesialis. Coba kita tanya suhunya dulu. itu lahir dari mana? Dari ditahan Bang Patra, Mas Yudi ditahan. Coba sekarang gantian Bang Aristo. Lex spesialis, lex generalis ya. Karena ini supaya pemirsa juga tahu apa yang terjadi jadi sebenarnya. Jadi persoalannya gini, pertama penyelidikan dan penyidikan itu adalah bagian dari bahasa sederhananya adalah mau menginvestigasi. Itu loh ya. KPK atau polisi ini mau menginvestigasi. Dibagi dua, penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu ngapain? Penyelidikan itu cari faktanya. Ini tindak pidana atau bukan? Ini ada kejahatan nggak? Ya, peristiwa pidana. Iya, ada jahatnya nggak? Penyidikan itu ini siapa yang jahat? Nah ini sederhananya. Di KUHP itu hanya mengatur begitu saja. Artinya dia mengatur abstract guidelines, tidak detail. Karena dia tidak mengatur tidak detail, maka setiap lembaga-lembaga ini kadang-kadang menafsirkan sendiri-sendiri caranya. Misalnya saya kasih tahu, di Perkap itu kadang-kadang Bang, Perkap manajemen Kapolri itu, dia tulis penyelidikan adalah bagian dari penyidikan. Boleh. Ditulis, artinya dia menerjemahkan penyelidikan bagian dari penyidikan. Nggak ada masalah. KPK juga melakukan itu. Kalau saya lihat penyelidikan bagian dari penyidikan. Makanya kadang-kadang dia memakai bukti-bukti yang pada saat penyelidikan dipakai di penyidikan. Makanya sprindiknya suka ada langsung ada namanya. Nah kira-kira argumentasinya Bang Patra tuh gini. Wah, kalau penyidikan itu baru dimulai, kok sudah ada namanya? Kok Anda sudah tahu dia jahat padahal Anda belum menyelidiki? Nah, kalau kata KPK pasti ngomongnya, oh saya sudah selidiki kok. Kan saya sudah periksa-periksa sebelumnya di bagian di penyelidikan. Inilah yang saya bilang persoalan paperwork karena KUHP itu mengatur abstrak guidelines, dia tidak mengatur sampai detail sekali. Di mana diaturnya? Di mana diaturnya? Artinya, itu praktek yang sudah sering terjadi. Misalnya kalau dulu pernah ingat perkaranya Anas Urbaningrum, pernah bocor sprindik udah ada namanya. Nah itu kan ribut nih, persoalan kayak gini juga ribut. Nah defense-nya KPK adalah itu. Makanya tadi saya katakan, itu KPK selalu lakukan itu sebenarnya. Nah pertanyaannya apakah itu sudah pasti abuse of power atau tidak? Hakim ternyata mengatakan bahwa ada hakim yang bilang iya, misalnya di perkaranya Prof. Edi Wamenkum, ada hakim yang menyatakan enggak, yang pra-peradilan ditolak kayak dulu misalnya Nur Alam, saya ingat pernah begitu. Kenapa? Karena memang tidak diatur sampai sedetail itu. Karena tidak diatur Bang Patra sampai sedetail. Kalau penyidikan dan yang kedua putusan MK Bang Patra soal pemeriksaan calon tersangka ada kalimat eksepsinya. Kecuali perkara pidana yang bisa diadili oleh in absentia dengan cara in absentia, artinya bisa diadili tanpa hadirnya terdakwanya. Nah itu bisa dilakukan oleh korupsi sebenarnya. Jadi intinya bisa disimpangi. Walaupun pada prinsipnya saya setuju. Orang kalau mau dituduh ya, mau diserang dia harus didengar dulu dong pembelaannya. Itu saya setuju. Tapi putusan MK memberikan eksepsi itu ternyata. Itu persoalannya. Itulah yang saya bilang pra peradilan ini memang bukan substantif. Ya, dia hanya mengecek bolong-bolong kayak begini, makanya Bang Patra main di situ. Saya bilang sah-sah saja, tapi kan saya bilang kalaupun itu dikabulkan bisa muncul lagi nanti. Baik. Oh benerin aja kalau gitu, saya bikin lagi surat baru. Kalau buktinya memang exist ada di situ, makanya saya bilang tadi, lihat dong probative value, buktinya, kekuatan buktinya ada atau tidak, itu dong yang sebenarnya diserang supaya berhenti, supaya menunjukkan ada abuse of power. Lo nggak punya bukti, kalau dakwa sekjen partai pemenang pemilu legislatif. Gitu. Baik, Mas Yudi gimana? KPK kemudian menempatkan bukti-bukti yang ada dengan sebegitu kuatkah sehingga nanti bisa memberikan jawaban-jawaban dari celah-celah yang coba diangkat oleh timnya Bang Patra dan kawan-kawan? Ya harusnya kuat ya, karena tentu ketika KPK menaikkan status seseorang ya dari misalnya saksi menjadi tersangka ataupun
itu pasti mereka sudah minimal mempunyai 2 alat bukti yang cukup. Entah itu ada keterangan saksi gitu kan, entah itu petunjuk, entah itu kemudian dari ahli. Jadi saya pikir kalau untuk material ya KPK pasti sudah yakin. Tapi kan ini adalah formil. Benar yang dikatakan oleh Bang Aristo bahwa saya sudah mengalami ya, ada kalah juga, menang banyak gitu ya. Artinya ini memang berbeda-beda, nggak ada pakem. Sehingga kemudian ketika hakim kemudian mengalahkan kita, itu kita hanya bisa mempelajari kenapa kita kalah. Misalnya, oh ternyata waktu itu dia belum diperiksa sebagai saksi, misalnya. Nah itu akhirnya kita periksa sebagai saksi, kemudian kita naikkan. Atau kemudian ada formil-formil lain lah, yang tentu ya ini adalah sebenarnya pra peradilan, putusan hakim itu memberikan petunjuk kepada penyidik. Mengapa sih Anda kalah? Sebagai bahan evaluasi juga. Dan kemudian penyidik lah yang kemudian melakukan itu. Kayak 2 putusan yang kemarin KPK kalah terkait dengan Prof Edi, ya kemudian juga Gubernur Kalsel Maman Birin. Itu kan memberikan kepada KPK misalnya terkait dengan Prof Edi kan KPK harusnya pakai sprindik umum dulu, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua kepada Paman Birin, ya bahwa dia belum diperiksa. Dan sampai saat ini yang menarik KPK belum berhasil memeriksa Paman Birin. Jadi gimana mau naikin tersangka? Kan begitu. Jadi bagi saya ya kita tinggal tunggu aja. Ini kan cepat waktunya ya 7 hari. Kita lihat ketika dikabulkan seperti apa, kemudian ketika ditolak seperti apa. Jadi pikir pasti KPK punya manajemen risiko lah terkait dengan itu. Seperti itu Mbak Ken. Bang Patra nampaknya KPK sudah cukup optimis juga kok, saya siap mau juga untuk terangkan memberikan dalam kesempatan jawaban. ini Anda Mbak Ken nih ya. Itu yang dimaksud dengan pengembangan perkara. Kan kita sering tuh dengar ya, pengembangan perkara, pengembangan perkara, pengembangan perkara. Ini bukan baking soda ngembangin roti nih. Artinya apa yang disebut pengembangan perkara? Contoh, dalam putusan yang sudah dilaksanakan tahun 2020, itu sudah jelas nih bilang, menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, maka ada kerjasama yang erat. Siapa yang kerjasama erat? Wahyu Setiawan, Agustian Natio, ya, Saiful Bahri, Harun Masiku, serta Doni Tri Istiqomah. Doni Tri Istiqomah disebut di sini. Maka boleh dilakukan sprindik. Kenapa? Karena disebut di dalam yang namanya putusan pengadilan. Ternyata Doni itu kerjasama dia dengan Wahyu Setiawan, Agustian Natio, Saiful Bahri. Itu yang disebut pengembangan perkara. Karena pada saat dipersidangkan dia belum jadi terdakwa. Namanya disebut ternyata fakta yuridis menyatakan bahwa Doni terlibat. Itu yang disebut pengembangan. Tetapi kalau dalam putusan itu tidak disebut, sudah 2 putusan, tidak boleh. Makanya juga dalam permohonan pra peradilan kita, ini kalau dibiarkan begini, ini ada yang namanya potensi nebis in idem ini melanggar. Orang disidang 2 kali atas perlakuan, ya, atas peristiwa, atas perbuatan, ya, yang sama. Jadi saya nggak ada yang namanya bantahan sekalipun bahwa boleh dilakukan pengembangan, boleh. Makanya sering saya bilang pengembangan itu kalau ternyata tidak disebut, ternyata muncul dia di persidangan, ada pelaku lain, ada kerugian lain. Tapi kalau nggak disebut Pak, itu namanya nyari-nyari. Baik, kita tunggu ya nanti bagaimana pengembangan perkara. Tadi sudah dijelaskan cukup komprehensif ya dengan Bang Aristo. Nanti sedikit kita aja sebenarnya. Nebis in idem itu kan melekat kepada subjek. Potensinya itu loh. Coba abang undang-undang ICCPR. Kalau disebut, ya itu boleh dikembangkan. Tapi kalau nggak disebut jangan disalah-salahin. Ada potensi, ada optimisme, kemudian ada juga. Nah nanti kita akan lihat bagaimana yang akan terjadi esok hari pemirsa ya di persidangan yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana agendanya KPK ini akan menjawab apa yang menjadi poin-poin petitum dari Hasto Kristianto yang sudah disiapkan oleh Bang Patra dan juga teman-teman. Kita tunggu besok Bang persidangan bagaimana berjalannya. Terima kasih Bang Patra, Bang Aristo, Mas Yudi malam hari ini sudah berdiskusi mengenai apa yang sudah berlangsung sejauh ini. Luar biasa seru dan pemirsa.